Aku seorang pria yang berusia 32 tahun saat ini. Aku memiliki istri yang berusia 28 tahun. Kami menikah sekitar 6 tahun yang lalu. Waktu itu, usiaku masih 26 tahun, sedangkan istriku masih 22 tahun. Kami menikah setelah hampir 3 tahun pacaran. Dari hasil pernikahan kami sudah mempunyai seorang anak laki-laki berusia 4 tahun lebih. Saat ini, istriku sedang hamil anak kedua kami. Sudah 8 bulan. Aku seorang pengusaha muda yang cukup sukses. Usaha propertiku terbilang cukup maju. Sehingga secara ekonomi, kehidupan kami memang serba berkecukupan. Istriku sendiri hanyalah seorang ibu rumah tangga, meski ia memiliki pendidikan sampai sarjana. Namun karena sudah menikah denganku, aku tidak memperbolehkan ia bekerja. Aku ingin ia menjadi ibu rumah tangga yang baik, mengurusi anak dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Meski terbilang masih muda, tapi kami sudah mempunyai rumah sendiri. Rumah yang aku beli dari hasil kerja kerasku selama ini. Rumah yang cukup mewah. Di rumah kami juga memperkerjakan beberapa orang pembantu. Yang pertama ada Bi Ijah yang bertugas mengurusi segala tetek bengek makanan di dapur dan juga mencuci pakaian. Sedangkan suami Bi Ijah, Pak Parno, bertugas membersihkan kebun dan pekarangan rumah. Kemudian ada Santo yang bertugas menjaga keamanan rumah, dan Sidik yang menjadi sopir pribadi istriku, serta ada Marni yang bertugas membersihkan rumah dan kamar. Mereka tinggal satu rumah dengan kami. Bi Ijah dan suaminya tidur di kamar paling belakang dekat dapur. Santo dan Sidik tidur satu kamar, karena mereka masih lajang. Dan kamar mereka berada tidak jauh dari kamar Bi Ijah. Sementara Marni tidur di salah satu kamar yang ada di ruang tengah. Marni adalah pembantu baru di rumah kami. Ia baru bekerja dengan kami selama 4 bulan. Ia berasal dari kampung, masih muda dan memiliki wajah yang lumayan cantik meski tanpa make up. Marni gadis yang lugu. Usianya masih 20 tahun. Ia hanya tamatan SD, karena memang ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ia bekerja ke kota untuk membiayai sekolah adik-adiknya di kampung. Begitu ceritanya, ketika ia pertama kali bekerja dengan kami. Bi Ijah yang memperkenalkan kami dengan Marni. Sebenarnya rumah tangga kami sangat bahagia. Kami menikah atas dasar saling cinta. Apalagi sejak anak pertama kami lahir, kebahagiaan kami semakin lengkap. Istriku seorang wanita yang sangat baik. Kami jarang sekali terlibat pertengkaran. Namun beberapa bulan terakhir ini, sejak ia hamil anak kedua kami, istriku sering sakit-sakitan dan sering sekali harus dirawat di rumah sakit. Menurut keterangan dokter, itu merupakan bawaan dari kandungannya. Sebenarnya tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan, karena kondisi bayi dalam kandungan istriku masih dalam keadaan baik-baik saja. Namun tentu saja untuk urusan ranjang, istriku tidak lagi bisa melayaniku seperti biasa. Aku mencoba memahaminya, karena kadang aku merasa sangat kasihan melihat kondisi istriku saat ini. Dia harus rutin pergi ke dokter kandungan hampir setiap minggu. Di rumah pun ia tidak diperbolehkan bekerja terlalu berat. Untunglah anak kami yang pertama sudah cukup besar, jadi ia tidak terlalu merepotkan istriku. Lagi pula di rumah ada pembantu yang mengurusinya.
Suatu pagi, aku bangun sedikit telat dari biasanya karena tadi malam harus pulang larut. Ada pekerjaan kantor yang harus diselesaikan. Saat aku bangun, aku sudah tidak melihat istriku di tempat tidurnya. Aku langsung mandi dan hendak berganti pakaian ketika tiba-tiba aku mendengar ketukan di pintu kamar. Dengan hanya memakai handuk yang terlilit di pinggangku dan bertelanjang dada, aku membukakan pintu kamar. Di depan pintu kamar sudah berdiri Marni dengan membawa nampan berisi sarapan dan segala susu. Aku sedikit heran, karena biasanya istriku yang melakukannya. Aku memang biasa sarapan di kamar, apalagi kalau aku sedikit terlambat bangun pagi. Karena dengan begitu, aku tak harus buang-buang waktu pergi ke dapur untuk sarapan. Marni tersenyum tipis sambil berkata, "Ini sarapannya tuan." "Ibu mana?" tanyaku, tanpa memperdulikan ucapannya. "Ibu sudah berangkat pagi tadi, katanya ia mau ke dokter," jawab Marni. "Ia berangkat diantar Mas Sidik. Ia menyuruh saya untuk mengantarkan sarapan tuan ke kamar," lanjutnya menjawab keherananku. "Oh," desahku. "Ya udah, kamu taruh aja di atas meja itu," lanjutku, sambil menunjuk sebuah meja yang memang disediakan untuk tempat aku sarapan di dalam kamar. Dengan sedikit sungkan, Marni masuk ke kamar dan menaruh nampan berisi sarapan tersebut di atas meja dengan sedikit menunduk. Aku masih berdiri di dekat pintu sambil melihat ke arah Marni. Saat Marni menunduk, aku melihat belahan rok yang dipakai Marni sedikit tersingkat ke atas. Marni hanya memakai rok mini ketat yang memperlihatkan lekukan pinggulnya. Rok mini itu memiliki belahan di belakangnya, belahan yang cukup panjang, sehingga ketika Marni menunduk, kakinya akan kelihatan sampai ke atas. Seketika dadaku berdegup kencang. Sebagai laki-laki normal dan sebagai seorang suami yang sudah 5 bulan lebih tidak mendapatkan jatah dari istri karena sakit, tentu saja hal tersebut membuat hasratku tiba-tiba muncul. Perasaanku tiba-tiba saja menginginkan hal tersebut. Refleks aku menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Marni kaget mendengar suara pintu menutup. Ia pun segera berbalik dan mulai melangkah menuju pintu untuk keluar. Tapi dengan sedikit gemetaran aku mencoba menahan langkahnya. "Ada yang bisa saya bantu lagi, tuan?" tanyanya dengan nada bergetar. Aku tidak menjawab pertanyaannya, tapi justru semakin mendekat. Aku menarik tangan Marni dan menyeretnya ke ranjang. Marni berusaha dan ingin berteriak, namun secepatnya aku mulutnya dengan tanganku. "Aku ingin kamu pagi ini, dan kamu tidak perlu melawan," bisikku di telinganya dengan nada mengancam. "Aku akan beri kamu uang yang banyak jika mau," lanjutku. Cukup lama Marni terdiam dalam depanku. Ia masih berusaha melepaskan diri, namun tenaganya tidak cukup kuat. Ia akhirnya hanya pasrah. Ketika aku berhasil mendorong mungil ke atas ranjang, ia menutup dengan kedua tangannya sambil sedikit terisak. Aku benar-benar sudah tidak bisa lagi menahan diri. Aku tak pedulikan isak Marni. Aku hanya harus menyalurkan keinginanku yang sudah sangat lama terpendam. "Kamu tenang saja, aku pasti kasih kamu uang yang banyak," ucapku, mencoba membuat Marni tenang. Tapi Marni terus berusaha melawan. Aku harus berusaha lebih keras agar bisa melakukannya. Hingga akhirnya Marni tidak berani melawan lagi, dan aku pun semakin leluasa melakukan aksiku. Pagi itu, aku pun merenggut Marni. Aku kembali merasa sesuatu yang sudah beberapa bulan ini tidak aku rasakan. Marni menjadi tempat dan segala keinginanku yang ini terpendam. Dan setelah perjuangan yang cukup panjang, aku pun lepas di ranjang. Marni segera dan ia pun menangis terseduh di lantai. Aku pun berusaha membujuknya. Aku takut Bi Ijah mendengarnya. Segera aku ambil sejumlah uang dalam laci dan kuberikan kepada Marni.
Kamu jangan sampai menceritakan kejadian ini kepada siapapun, apalagi kepada istriku. Ucapku sedikit mengancam. Marni berusaha menahan tangisnya. Ia dengan sedikit berat mengambil uang yang aku berikan. Ia pun berdiri dengan sedikit meringis menahan sakit. Aku menyuruhnya untuk segera turun. Aku tak ingin Bi Ijah curiga karena Marni sudah cukup lama berada di lantai atas rumah kami. Kamu harus berusaha bersikap biasa saja, kataku, ketika Marni sudah berada di ambang pintu kamar, dan ia pun melangkah keluar dan turun ke bawah. Tiba-tiba saja rasa bersalah merasuk ke dalam hatiku. Aku telah mengkhianati istriku yang begitu baik dan setia. Aku telah menodai pernikahan kami yang begitu bahagia. Tapi jujur saja, aku tak bisa membendungnya. Keinginan untuk melepaskan hal tersebut yang lama terpendam tak bisa aku cegah lagi. Dan sebenarnya, aku begitu menikmati hal tersebut. Meski aku tahu apa yang aku lakukan barusan adalah sebuah kesalahan, dan aku juga tahu kelakuanku barusan sudah sangat melampaui batas. Semua itu jelas akan ada resikonya, akan ada balasan dari perbuatanku tersebut. Beberapa hari kemudian, istriku memintaku untuk mengantarnya ke rumah orang tuanya yang berada cukup jauh dari kota. Untuk sementara sampai anak kita lahir, aku ingin tinggal bersama ibu saja, ucapnya. Dengan kondisiku seperti saat ini, rasanya aku akan jauh lebih aman jika tinggal bersama ibu, lanjutnya. Aku pun menyetujuinya. Dulu waktu anak pertama kami lahir, istriku juga tinggal bersama ibunya. Ibunya memang seorang bidan kampung. Ia sudah terbiasa menangani orang yang melahirkan. Aku pun mengantarkan istriku ke rumah ibunya. Tapi aku tidak bisa menginap di sana karena aku harus bekerja. Istriku mengerti dan membiarkan aku kembali ke rumah. Aku berjanji untuk menjenguknya 2 kali seminggu sampai anak kami lahir nantinya. Malam itu, aku tidur sendirian di kamar. Anak pertamaku juga ikut ibunya di kampung. Aku gelisah. Tiba-tiba aku teringat kejadian pagi itu dengan Marni. Keinginanku tiba-tiba datang lagi. Keinginan untuk melakukan hal itu lagi datang begitu saja. Aku akhirnya turun ke lantai bawah. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku berdiri di depan pintu kamar Marni yang memang terletak di samping tangga turun. Aku melihat lampu dalam kamar Marni masih menyala, pertanda Marni belum tidur. Pelan ku ketuk pintu kamar itu. Tak lama kemudian, aku mendengar langkah kaki menuju pintu, dan pintu itu pun terbuka pelan. Marni dengan wajah sedikit kaget menatapku. "Ada apa, Tuan?" tanyanya sedikit tertunduk. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku justru mendorong pintu itu sehingga terbuka lebar. Lalu aku masuk ke dalam kamar itu untuk segera menutup dan menguncinya. Marni hanya berdiri di samping pintu. Aku mendekatinya. "Aku ingin melakukannya lagi denganmu malam ini," bisikku di telinga Marni. Marni mundur selangkah dan berusaha mendorong tubuhku. "Aku akan memberimu uang lagi," lanjutku. Setelah terdiam cukup lama, Marni pun berucap, "Aku memang lagi butuh uang yang sangat banyak," katanya. "Aku akan bersedia menuruti keinginan Tuan kapanpun Tuan mau," lanjutnya. "Asal Tuan mau memberi saya uang saat ini sebanyak 100 juta rupiah," katanya lagi. Aku tercenung sesaat memikirkan tawaran Marni. "Untuk apa uang sebanyak itu?" tanyaku akhirnya. "Ibuku sakit di kampung. Ia harus segera dioperasi," jelasnya singkat. Aku hanya manggut-manggut mendengarnya. "Oke," kataku. "Besok aku akan transfer uang itu ke rekening kamu," lanjutku. "Dengan syarat kamu bersedia memenuhi keinginan saya sampai istri saya kembali lagi ke rumah ini. Dan kamu jangan pernah menceritakan hal ini kepada siapapun." Aku berucap lagi sambil mulai mendekati Marni. Marni hanya diam dan sedikit mengangguk tanda ia setuju.
Pelan ku tarik tubuh mungil Marni pun menurutku. Kami duduk di sisi ranjang, dan aku mulai kembali melakukan aksiku. Hanya saja kali ini, tak ada lagi penolakan dari Marni. Ia berusaha mengikuti semua keinginanku. Bahkan Marni juga berusaha untuk membuat aku terkesan. Dan setelah pergaulan yang cukup panjang dan penuh kesan, segera aku dan memakai baju lagi. Lalu keluar dan langsung naik ke atas kamarku untuk segera tidur. Hari sudah jam 3 pagi. Esoknya aku pun mentransfer uang 100 juta ke rekening Marni sesuai perjanjian. Malam-malam berikutnya aku mulai rutin masuk ke kamar Marni untuk mendapatkan jatah darinya, dan Marni pun memberi hal itu dengan baik. Marni benar-benar mampu menggantikan posisi istriku untuk sementara. Ia mampu menggantikan tugas istriku selama istriku tidak berada di rumah. Dan aku benar-benar merasa terkesan dengan Marni. Aku juga tak segan-segan memberinya sejumlah uang setiap kali aku selesai menunaikan tugasku padanya. Malam-malam menjadi berbeda bagiku saat ini. Aku merasa menemukan tempat yang tepat untuk mencurahkan segala kesepian dan juga kekosongan malam-malamku. Aku pun rutin menjenguk istriku 2 kali seminggu di rumah ibunya, meski tak pernah menginap di sana. Sebulan kemudian, istriku pun melahirkan anak kedua kami secara normal, seorang anak laki-laki lagi. Anak kami lahir dengan selamat dan sehat, begitu juga istriku. Ia kelihatan sangat sehat. Seminggu kemudian kami pun kembali lagi ke rumah kami. Kami mulai menjalani kehidupan kami lagi seperti biasa. Sekarang, aku tak lagi bisa masuk ke kamar Marni karena istriku sudah berada di rumah. Meski terkadang keinginan itu ada, tapi aku berusaha menahan keinginanku. Marni pun bersikap biasa saja. Ia mungkin mengerti, karena perjanjiannya memang seperti itu dari awal. Dan sang waktu pun terus berlalu. Sudah 2 bulan usia anak keduaku sekarang. Sampai tiba-tiba Marni menghampiriku dan mengatakan kalau ia sudah telat 3 bulan. Dan ia pun mengatakan kalau ia sudah melakukan tes menggunakan alat tes kesehatan yang ia beli di apotek. Dan hasilnya, ia positif hamil. Aku hanya terpaku mendengar cerita Marni. Pikiranku tiba-tiba kacau. Kepalaku terasa begitu sakit. Pandanganku berkunang. Marni pergi berlalu. Ia meminta aku untuk segera mengambil keputusan sebelum perutnya semakin membesar. Aku semakin terenyuh dan tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Tapi Marni benar. Aku harus segera bertindak, karena semakin lama perut Marni akan mulai membesar. Apapun risikonya nanti, aku harus bisa menyelesaikannya.